Halo teman-teman semua, kami dari tim Project A akan mempresentasikan tentang rancangan Project Showcase Galeri Barak. Tim ini terdiri dari Kocok Tong, Berton Charlie, Kristo Efesiana Pitupulu, Fadil Alzikra, Ibnu Reski Farezi, dan Melisa Effendi. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang semakin meningkat, tentunya para pelaku usaha dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Namun, banyak juga pelaku usaha yang terjebak dalam cara konvensional dan sulit mengikuti perkembangan industri digital. Alasannya bisa karena kekurangan sumber daya manusia, pengetahuan, dan mindset dari pelaku usaha. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang berada di sistem vokasi, sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu permasalahan tersebut. Permasalahan yang kami angkat adalah permasalahan yang dialami oleh salah satu pesantren di Kota Pekanbaru, di mana pesantren tersebut memiliki beberapa badan usaha dari bidang kuliner, fashion, dan perkebunan. Mereka mengalami kendala dalam mentransisikan bisnisnya ke industri digital. Sehingga kami membuat sebuah sistem yang bernama Showcase Galeri Barak yang bisa membantu pesantren dalam mempromosikan produk, melakukan pencatatan cash flow, dan menganalisa hasil penjualan. Baiklah, untuk metode pengembangannya sendiri, di sini kami menerapkan metode yang dipopulerkan oleh James Martin, yaitu Rapid Application Development. Yang mana pada definisinya, Rapid Application Development merupakan suatu metode pengembangan software atau perangkat lunak yang berfokus dalam pengembangan aplikasi secara tepat dan cepat, melalui perulangan dan feedback atau masukan yang berulang-ulang. Jadi, tujuan utama dari metode Rapid Application Development adalah untuk mengembangkan perangkat lunak dengan cepat sehingga pengembangan dapat melakukan iterasi dan memperbarui perangkat lunak tanpa memulai dari awal. Jadi, dibutuhkan pendekatan berupa masukan atau saran yang akan menjadi referensi untuk terus meningkatkan kualitas dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Baik, pada pengembangan aplikasi ini, metode yang digunakan adalah metode RAD atau Rapid Application Development, di mana Rapid Application Development ini merupakan sebuah metode adaptif yang berbasis prototype dan iterasi pada tahap prototyping. Sehingga output yang dihasilkan oleh metode ini cenderung tepat sasaran dan cocok dengan klien. Berikut kita akan membahas tentang apa yang kami lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang terdapat pada RAD. Pada tahap awal, itu terdapat tahap requirement planning, di mana pada tahap ini kita mengumpulkan informasi-informasi dari klien atau calon user tentang masalah yang sedang dialaminya. Yang dimana pada kasus ini kami langsung melakukan wawancara ke klien yang merupakan pihak pesantren itu sendiri. Setelah mendapatkan hasil dari wawancara tersebut, kita olah informasi tersebut ke dalam sebuah dokumen kebutuhan perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan SKPL. Lalu, pada tahap selanjutnya, itu merupakan tahap prototyping. Seperti yang telah di-mention sebelumnya, bahwa pada RAD ini sering terjadi iterasi pada tahap prototyping. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan solusi pada prototype yang paling tepat sasaran. Sehingga pada tahap ini kami juga sering kali melakukan iterasi desain, mulai dari tampilan klien sampai dengan tampilan admin. Selanjutnya, terdapat tahap construction, di mana pada tahap ini kita lebih kurang menganalisa dan mereview terhadap apa yang sudah dibuat, di mana kita lebih sering melakukan rapat berkala untuk membahas dan merevisi terhadap rapat tersebut. Jadi sekiranya dari apa yang telah dibuat seperti prototipenya, seperti dokumen-dokumennya, jika masih ada yang kurang sesuai maka akan kita review di sana dan kita revisi di sana. Nah, dan yang terakhir itu merupakan tahap implementasi. Well, sesuai dengan namanya, pada tahap ini kita akan mengimplementasikan prototipe yang telah kita buat menjadi coding alias membangun aplikasi itu sendiri. Dan pada tahap ini juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perubahan jika memang diperlukan perubahan tersebut. Pada hasil proses analisa, kami menemukan 4 buah aktor yang digunakan dalam sistem ini, yaitu petinggi, pegawai, konsumen, dan API WA. Aktor petinggi adalah aktor yang memiliki hak akses untuk mengelola user. User dalam hal ini adalah petinggi dan pegawai. Kemudian pegawai merupakan aktor yang mengatur badan usaha seperti mengelola unit usaha, stok, produk,
data keuangan dan penjualan, dan konten. Kemudian aktor konsumen merupakan aktor yang melakukan transaksi. API WA adalah aktor yang membantu konsumen untuk mengirimkan pesan dari konsumen ke pegawai saat konsumen melakukan pemesanan produk. Pada use case diagram ini ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu use case dapat dilakukan, seperti mengelola data penjualan dan keuangan. Sebelum ada data yang masuk ke penjualan dan keuangan, pemesanan produk harus dilakukan atau harus terjadi terlebih dahulu. Kemudian pemesanan mengelola unit usaha harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemesanan dapat dilakukan. Kemudian mengirimkan pesan itu dapat dilakukan apabila konsumen telah melakukan proses pemesanan produk. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan prototipe tentang Al-Barak, yaitu website unit usaha dari pesantren Ibnu Al-Mubarak. Nah, di sini saya akan menjelaskan menu-menunya yang ada di navbar. Itu pertama ada landing page atau beranda, terus ada profile, unit usaha, katalog produk, dan bantuan. Terus ada di sini ada menu keranjang. Nah, website ini berbentuk e-commerce. Nah, saya akan menjelaskan landing page dulu terlebih dahulu. Yang pertama ada layout pertama, terus ada layout untuk menampilkan unit usaha. Di sini bisa kita lihat ada unit usaha pendidikan, peternakan, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa komentar dari user-user atau pengguna-pengguna yang sudah memesan produk dari Al-Mubarak sendiri. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, terus ada profile dari unit usaha. Bisa kita lihat di sini. Berikut ini ada profile dari unit usaha yang berisikan visi misi dan beberapa informasi terkait unit usaha. Nah, terus ada profile dari yayasan. Ada visi misi, ada tim dari yayasannya. Terus ada pesantren, profile dari pesantrennya sendiri. Nah, terus ada visi dan misi pesantrennya. Nah, terus ada galeri. Di sini kita bisa melihat galeri dari kegiatan dan acara Al-Mubarak sendiri. Nah, di sini ada menu unit usaha. Di sini kita bisa melihat beberapa unit usaha yang akan kita ingin tahu gitu. Coba kita klik di sini rumah jahit. Nah, di sini ada informasi terkait rumah jahit. Nah, memiliki tote bag dan kotak pensil. Mungkin segitu saja untuk unit usaha. Kita lanjut ke katalog produk. Nah, katalog produk ini terdapat kategori-kategori seperti ini semuanya. Kita bisa melihat semua produk-produk yang ingin kita lihat atau kita beli. Nah, terus ada galeri oleh-oleh dan galeri. Coba kita klik di sini ke keripik bayam. Nah, itu ada informasi dari detail produknya. Nah, terus kita bisa melakukan rating. Nah, terus kita bisa memasukkan keranjang, terus ada animasi. Nah, jika sudah maka akan tampil berhasil memasukkan produk ke keranjang. Jika kita ingin kembali belanja, maka kita akan kembali ke halaman katalog produk tadi. Saya akan menjelaskan tentang bantuan. Ada di sini halaman untuk halaman pengaduan atau pelaporan tentang aplikasi atau terkait dengan Al-Mubarak. Oke, kita lanjut ke halaman keranjang. Nah, jika keranjang masih kosong maka akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, di bawahnya terdapat rekomendasi-rekomendasi untuk kita yang belum pernah belanja di Al-Mubarak. Nah, di atas ini terdapat fitur search bar. Ini bisa kita klik. Kita akan mencari apa? Kita tambahkan di sini. Maka akan tampil seperti ini. Terus kita tambahkan. Akan tampil seperti ini. Nah,
jika kita ingin mengklik semua atau kita salah satu, nah kita klik dua-duanya. Di sini juga ada bisa tombol untuk menambahkan barang, terus kita bisa hapus. Kita hapus, nah di sini kembali jadi satu barang, satu produk. Nah kita lanjut pembayaran. Di sini kami hanya menyediakan pembayaran via aplikasi WhatsApp. Harap lengkapi data diri. Selanjutnya kita pencet selanjutnya, terus kita isi dari form ini, terus lanjut pembayaran. Nah dia akan langsung mengarahkan ke API WA WhatsApp. Nah terus kita lanjut saja. Maka di sini akan menampilkan detail-detailnya setelah kita isi di form pendaftaran pembelanjaan tadi. Nah kita continue to chat aja. Nah maka dia akan langsung ke halaman WA tadi, langsung ke admin Al-Mubarak ya. Jika kita ingin memesan, kita tinggal klik saja. Nah ini langsung dari API WA tadi akan mengirimkan pesan yang tadi. Jika kita ingin mengirimkan, maka kita klik saja tombol di sini. Nah langsung terkirim. Mungkin sekian dari saya untuk prototipe halaman user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang halaman admin pada website untuk pesantren Ibnu Al-Mubarak. Yang pertama berikut dashboard. Dashboard berikut ini yaitu ada grafik bulanan dan grafik-grafik pengunjung, pelanggan, penjualan, hingga stok. Dan ada juga total penjualan grafiknya dan unit usaha dengan produk terlaris. Berikut contoh halaman berikutnya itu stok. Yang pertama pada perikanan terdapat sebuah tabel yaitu dengan kode barang, nama barang, stok, dan harga. Admin dapat menginputkan stok, nama barang, dan kode barang dan harga berikut sesuai data yang ada. Sama yang seperti yang lain, jika di peternakan, maka admin bisa mengedit atau menambahkan dan menghapus sesuai dengan barang yang ada. Dan unit usaha lainnya. Berikut pada halaman penjualan terdapat sebuah tabel yaitu kode penjualan, barang, pembeli, tanggal, total, dan status yang ada filternya pada bulan ini. Berikut adalah pelanggan-pelanggan yang telah membeli dan terdapat juga status apakah sudah lunas atau belum. Berikut bisa diedit. Selanjutnya unit usaha. Pada unit usaha berikut terdapat sebuah tabel yaitu tanggal upload, nama, deskripsi, gambar, jumlah produk, status. Unit usaha berikut berguna sebagai agar dapat admin mengupdate deskripsi, nama, gambar, jumlah produk, dan status yang ada. Jika ingin menambah, dapat juga dihapus dan diedit. Selanjutnya halaman kelola admin. Terdapat tabel yang berisi role, password, dan email. Halaman berikut berguna sebagai memberi akses dari orang yang menjadi admin. Berikut contohnya ada role-nya admin dan super admin. Super admin ini yang pemegang semuanya. Dapat juga diedit dan dihapus aksesnya. Berikut konten pada halaman-halaman yang lain.